Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man bihudahu muhtada amma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita atas nikmat dan karunia-Nya, dan juga Allah perkenankan untuk kita semua melanjutkan pelajaran usul fikih seperti biasanya di hari yang sama dan waktu yang sama. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu bersyukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah saja, namun juga dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnah mereka sampai hari kiamat kelak. Semoga kita termasuk di antara mereka. Allahumma amin. Ainal akharun? Mana yang lainnya ini? Ada cukup. Limadha? Setoran. Man? Ustazukum Tahfidz. Nanti ha? Aina rasili hamka? Baik. Kalau Ustaz. Baik. Dia semalam udah ngechat anak cuma enggak tahu apa koran. Nah. Iya. Baik. Lembur tuh enak. Nah, apa yang sudah kita pelajari pekan kemarin? Nah, Alqis. apa yang sudah kita pelajari pekan kemarin, asisten? Apa bukan halaman? Apa bukan halaman? Karena antum asisten Ustaz. Hah? Apa itu? Astaghfirullah. Iya, yang kamu tahu pekan kemarin kita belajar apa? Capra. Gimana ini? Jadi nggak tahu pelajaran apa kita pekan kemarin? Hah? Tahu Ustaz. Apa? Belajar apa kita pekan kemarin? Ta'rifud dalil. Apa judul besarnya? Alqis adilat Qisman awal fi adilat syar'iyyah. Adillatus syar'iyyah. Adillatus syar'iyyah. Apa artinya? Adillatus syar'iyyah apa artinya? Dalil syariat. Apa yang sudah kita bahas Manzar tentang dalil-dalilnya? Di antaranya tadi yang disebutkan ta'rifud dalil. Apa lagi? Al-adillatu syar'iyyah bil ijmal. Apa aja? Quran, Sunnah, ijma, qiyas.
ijma qiyas. Quran, sunnah, ijma, qiyas. Qiyas Quran. Baik. Kemarin nggak itu. Tulis. Al-adillatu syar'iyah, tulis 4. 1, 2, 3, 4. Bebas mau pilih warna apa. Ijma kan bisa. Al-ijma'. Ijma', aywa. Sahih. Al-qiyas. Dah. Perhatikan kitabnya halaman 21. Dalil-dalil syariat secara umum, secara global ada 4 yang disepakati oleh para ulama. Ini disepakati, nggak ada yang menyelisih 4 ini. Semuanya menggunakannya dan menjadikannya sebagai dalil. Al-Quran, As-Sunnah, wal-Ijma' wal-Qiyas. Dalilnya mana bahwa 4 ini sebagai dalil syariat? Ayat apa? Allah ya Rasul. Dari mana? Ngapain tadi selama kali? Dalilnya di dalam surat An-Nisa. Baca dalilnya, Hafiz. Baca. Habis. Hah? Ya sampai itu aja. War Rasul, betul. Salah itu, nggak ada wawunya. Perhatikan. Dah hafal semua dalilnya ini? Belum? Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Perhatikan kitabnya, baca. Fazli baca ini, perhatikan kitabnya. Al amru bi ita'atillah wa ita'ati rasulih amru bi tibaril qur'ani was Bi tibail qur'ani was sunnah. Perhatikan. Ya, Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah
wa ati'u ar-rasul. Ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Perintah untuk mentaati Allah dan perintah untuk mentaati Rasul adalah perintah untuk amrun bittiba'i al-Quran wa sunnah. Ini dalilnya. Kenapa kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dalil? Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Kecil sekali ini papan tulisnya. Bisa enggak? Wa ulil amri minkum. Baca. Wal amru bi itaati ulil amri minal muslimina amru bittiba'i ma mattafaqat alaihi apa nih? Mattafaqat alaihi kalimatul mujtahidina minal ahkami li annahum ulul amri at-tashri'i minal muslimin. Naam. Perintah untuk mentaati ulil amri minkum. Amrun bi itaati ulil amri minal muslimin. Amrun bittiba'i mattafaqat alaihi kalimatul mujtahidina minal ahkam. Jadi perintah untuk mentaati ulil amri minkum, ulul amri minal muslimin. Ini para ahli tafsir menafsirkan ulul amri dengan dua hal. Yang pertama, ulama, umara. Berarti salah satunya kita diperintahkan untuk mentaati ulama. Atau di sini dituliskan amrun bittiba'i mattafaqat alaihi bittiba'i mattafaqat alaihi kalimatul mujtahidin. Dalam bahasa lainnya ijma'. Jangan hilangkan i-nya. Jadi perintah untuk mengikuti ijma' ulama kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Apa saja. Ya, silakan lanjut. Bi'annahum ulul amri ulul amri tashri'i minal muslimin. Karena mujtahidin merupakan ulul amri at-tashri'i minal muslimin. Mereka ulul amri seperti yang kita sebutkan tafsirnya oleh para ulama. Kemudian wal amru bi raddil waqa'i al-mutanaza'i. Nah, fiha ila Allah wa rasuli amrun bi ittiba'il qiyas haitsu la nasu fi wala ijma'. Haitsu la nasu fi wala ijma'. Baik. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Kalau kalian berselisih di dalam suatu perkara, apa perintahnya? Farudduhu ila Allah war rasul, maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Wal amru biraddil waqa'i al mutanaza' fiha, dan perintah untuk mengembalikan perkara yang diperselisihkan di dalamnya kepada Allah dan Rasulnya. Amrun bittiba'il qiyas. Amrun bittiba'il qiyas haitsu la nassa wala ijma'a. Li'anna al-qiyas fihi raddul mutanaza' fihi ila Allah war Rasul. Yang mana
seseorang menggunakan kias ini dengan catatan perkara yang diperselisihkan itu la nassa wala ijma. Ya, para ulama tidak akan menggunakan al-qiyas selama masih ada nas, masih ada ijma. Namun kalau tidak ada ijma, tidak ada nas, maka mereka menggunakan al-qiyas. Haitsu la nassa fiha wala ijma. Li'anna al-qiyas, karena qiyas cara menggunakannya adalah mengembalikan raddu al-mutanaza fihi ila Allah wa Rasul. Ya, karena cara penggunaan qiyas ini kita kembalikan perkara yang diperselisihkan ini, misalnya baru terjadi di zaman sekarang. Apa baru ada di zaman sekarang? Contohnya narkoba. Contohnya narkoba, ganja dan lain-lain. Itu kan baru ada di zaman sekarang, zaman Nabi nggak ada. Sehingga kita cari apakah ada nasnya yang melarang narkoba? Tidak ada. Apakah para ulama ijma? Tidak ada juga di zaman dahulu para ulama ijma tentang narkoba, karena narkoba belum ada. Sehingga mereka menggunakan qiyas. Gimana cara menggunakannya? Mereka perhatikan apa sih efek dari narkoba ini. Ternyata salah satu efeknya dapat menghilangkan akal. Ya, ngefly katanya, sering pakai. Berapa harganya? Ya, ngefly tah apalah ngefly. Jadi yang penting otaknya hilang, sehingga diperhatikan apa sih zaman dahulu ya yang dilarang namun efeknya juga dapat menghilangkan akal. Nyata diperhatikan khamar, sehingga mereka samakan hukum narkoba seperti hukum khamar. Maksudnya seperti itu, dikembalikan kepada apa yang sudah ada nasnya, apa yang sudah ada dalilnya, yaitu khamar. Apa dalil haramnya khamar? Apa dalil haramnya khamar? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam Rijsum min amali syaitan. rijsun min amali syaitan. Bagus. Kemudian hadits Nabi apa tentang haramnya khamar atau sesuatu yang memabukkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan ini khamar namanya. Sama juga. Yang memabukkan, yang menghilangkan akal, yang menutup akal, ini khamar namanya. Wa kullu khamrin haram. Setiap khamar haram. Itu 20 haram ya. Ma askara qaliluhu fa kathiruhu haram. Apa yang sedikitnya bisa memabukkan, maka yang banyaknya lebih haram. Atau sebaliknya, ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya juga haram. Ya, misalnya ada yang berdalil kalau sedikit kan nggak hilang akal kita, Ustaz. Ya, masih sadar kita. Berarti kan nggak apa-apa. Makanya ada kaidah tersebut. Kalau banyaknya memabukkan, maka sedikitnya juga haram. Ini nggak bisa beralasan sedikit nggak apa-apa. Ya. Apa namanya? 0,6%. Sebat. Itu setun lah, kalau sempat setun ini tuh. Kalau khamar apa namanya? Kalau Omar apa ya? Minum lah, Minum. Iya. Dua minum. Kalau sempat itu merokok. Iya lah. Intinya seperti itu, dalil yang membuktikan ya 4 Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas ini sebagai landasan dalil syariat kita. Itu dalilnya di dalam surat An-Nisa. Wadih? Apa yang mau ditulis? Ada di dalam kitab. Ditanda-tandai aja, oh ini maksudnya. Hah? Ini Anissa 59 ya? An-Nisa 59. Ya. Cek. An-Nisa 59, cek. Betul. Iya. Iya, kalau saya 59. Insyaallah. Ibatul Hakim, masyaallah. Ya. Kita kan jihadi. Ya. Mana?
Nggak tahu. Paling bawah dia pokoknya. Masya Allah. Nah, Betul kan? di Batu Rahli nih, makanya dia udah botak mikirkan ayat. Pikirkan ayat. Jihad ini berjihad selama mikir satu ayat. Itu tenang lah. Nah, kita baca paragraf sebenarnya paragraf ini pelajaran kita hari ini. Karena ini udah Ustaz jelaskan kemarin. Baca. Ini Ya. wa amad dalil ala tartibiha fil istidlal biha hadza tartib lid ya tartib. Nah, wa ammat dalil ala tartibiha fil istidlal biha hadza tartib, adapun dalil tentang urutan menjadikannya dalil seperti yang sudah kita tulis ini, Al-Qur'an pertama, sunnah kedua, ajma' ketiga, qiyas keempat. Apa dalilnya? Bahwa ma rawahu Bukhari marul Baghawi. oh Baghawi an Mu'adz bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'athahu ila Yaman Nah. qala kaifa taqdi idza arada laka apa qada Idza arada lakal qada. Perhatikan. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Baghawi. Baghawi Cari tutup. Al-Imam Al-Baghawi yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal lama ba'athahu ila Yaman, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam utus Mu'adz ke negeri Yaman. Mada taqdi idza arda lakal qada. Bagaimana kamu memutuskan perkara ketika ada momen engkau untuk memberikan keputusan? Ada momen untuk memberikan keputusan, apa yang kau lakukan? Maksudnya seperti itu. Nabi bertanya, ini mengetes putusannya ini. Jadi sebelum kita mengutus orang perlu dites. Misalnya Hibatul Haqi Ustaz kirim ke Brastagi, Ustaz harus tes dulu dia Al-Qur'annya ada nggak, maksudnya bisa nggak dia nyampaikan dalil nanti di sana, ada nggak ilmu tentang akidahnya, fikihnya yang akan dia sampaikan, harus dites. Jadi bukan sembarangan putus, padahal dia nggak ngerti apa-apa, sesat jadinya orang sana. Bisa. Nabi itu sahabatnya Mu'adz bin Yaman bukan sembarang pilih, bahkan ada seleksinya, ada ujiannya. Ya Mu'adz, apa yang kau lakukan ketika harus memutuskan sebuah hal? Lanjut. qala aqdi bi kitabillah Pertama, qala aqdi bi kitabillah, aku akan memutuskan dengan kitabullah. Pertama, apa kitabullah? Kirain enggak ada yang tahu, ada yang bilang Injil nanti. Injil kitabullah, tapi bukan kitab umat Nabi Muhammad. Baik. qala fa illam tajid fi kitabillah qala fa bi sunnati wa rasulillah Fa illam tajid fi kitabillahi. qala fa bi sunnati rasulillah. Nah, kemudian Nabi uji lagi. Fa illam tajid fi kitabillah. Wahai Mu'adz, kalau ternyata perkara yang akan engkau putuskan itu enggak ada di dalam Al-Qur'an, apa jawabannya? Qal fa bi sunnati rasulillah. Fabi sunnati Rasulillah. Maka yang kedua dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Qala fa in lam tajid fi sunnati rasulillah qala ajtahidu ra'yi wala alu. Baik. Nabi tanya lagi, kalau tidak ada di dalam sunnah juga, ya ini udah Al-Quran tidak ada, sunnah tidak ada, ini masalahnya berarti masalah terbaru. Gak ada di Al-Quran, gak ada di sunnah. Apa jawaban? Jawaban Mu'adz, ajtahidu ra'yi wala alu. Aku akan beristihad dengan ilmu yang aku miliki, dan aku tidak akan kembali wala alu, maksudnya kembali tanya kepada Nabi. Ini jauh, Yaman, Madinah bukan daerah yang dekat bisa pakai pesawat, enggak. Dari dahulu enggak ada pesawat.
Jadi nggak mungkin dia ada masalah ini, pulang dia berbulan-bulan dulu, balik lagi ke Yaman. Ini adalah kerjaan orang yang nggak cerdas ini, karena dia menghabiskan waktu yang sangat banyak. Sementara al-waktu kasayf, banyak yang perlu diselesaikan di Yaman, banyak yang perlu disampaikan. Kembali. Kalau ada utusan yang kayak gitu, berarti ketahuilah ini utusan bego, jangan diutus. Bego. Iya, kita udah capek keluarkan uang untuk utus dia ke Brastagi, datang dia balik ke Medan lagi. Ngapain? Udah nikah sama orang Brastagi sana, jangan balik-balik. Nah, baca. La aqsara fi ijtihadi. La uqasir fi ijtihadi. La uqasir fi ijtihadi, maksudnya dia akan berijtihad dan dia enggak akan main-main ijtihad ini. Enggak akan main-main berijtihad, dia akan benar-benar memperhatikan sesuai pelajaran yang dia dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia sudah belajar di madrasah Nabi sehingga Nabi utus dia. Ketika ada perkara yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Sunnah, dia harus benar-benar berijtihad. Berijtihad maksudnya apa? Dia pikirkan matang-matang maslahat, mafsadatnya, kemudian mana yang paling penting dia dahulukan, kemudian yang terpenting lagi itu harus dia perhatikan. Misalnya, ya, syariat kita maqasidus syar'i ada 5. Yang pertama din, yang kedua hifzuddin, hifzul nafs, hifzul mal, hifzul ilm, menjaga agama, menjaga diri, menjaga akal, menjaga kehormatan, menjaga harta. Ini 5 hal yang diperhatikan. Jadi harus dia benar-benar berpikir. Atau kalau dia ada kawan, dia ajak musyawarah. Jangan sendiri-sendiri aja kalau ada kawan. Qal, lanjut. Qala fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sadrihi wa qala alhamdulillahilladzi wafaqa Rasulullah lamma yaqda Rasulullah. Bima yarda Rasulullah. Setelah dijawab oleh Mu'adz seperti itu, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fadaraba Rasulullah ala sadrihi wa qala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk, bukan memukul ya, menepuk dadanya. Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulullah lima yurdi Rasulullah. Alhamdulillah yang telah menjadikan kesepakatan utusan Rasul itu Mu'adz sesuai apa yang diridhoi oleh Rasulullah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawaban yang disampaikan oleh Mu'adz ini benar-benar seperti yang diinginkan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang sesuai urutan ini yang dijawab oleh Mu'adz bin Jabal. Al-Quran kalau nggak ada sunnah, kemudian kalau nggak ada di sunnah, kalau di zaman sekarang ya, kalau di zaman dahulu kan belum ada ijma karena mereka para sahabat masih. Kalau di zaman sekarang sudah ada ijma para ulama atau ijma sahabat, ijma tabi'in atau tabi'in. Ada ijma yang perlu kita teliti. Kemudian qiyas. Wa marwal Baghawi an Maimun bin Mahran. Lanjut, ada juga dalilnya lagi. Qala kana Abu Bakr izar warada alaihi al-khusum nazara fi kitabillah fa in wajada fihi ma yaqdi bainahum qada bihi wa illam yakun fil kitab wa ilmi an rasulillah bi dzalikal amru sunnatan qada biha fa in ayahu an yajida fi sunnati Rasulullah jama'a ru'usan nasi wa khiyarahum fastasharahum fa in ajma'a ra'yuhum ala amrin qada bihi wa kadzalika kana yaf'alu Umar wa aqarrahuma ala hadha
kibarus sahabati wa ru'usul muslimina wa lam yu'raf bainahum yukhalifun fi hadzal tartib. Tayyib. Dan yang kedua, an Imran bin Maimun ya. Mahran atau Imran? Maimun bin Mahran. Maimun bin Mahran. Ini dalil yang kedua tentang urutan dalil. Karena Abu Bakar idza warada alaihi al-khusum, bahwasanya Abu Bakar ketika terjadi sebuah konflik, perselisihan, nazara fi kitabillah, dia lihat di Al-Qur'an terutama. Fa in wajada fihi ma yaqdi bainahum qadha bi. Kalau ada di dalam Al-Qur'an ya keputusan yang hendak dia putuskan, maka dia putuskan dengan Al-Qur'an. Wa in lam yakun fil kitab wa alima an Rasulillah fi dzalikal amr sunnatan qadha biha. Kalau enggak ada di dalam Al-Qur'an, kemudian dia ketahui ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah tersebut, ya, ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qadha biha, dia memutuskan dengan sunnah Nabi. Wa in fa in a'yahu an yajida fi sunnati Rasulillah, kalau ternyata dia tidak sanggup, maksudnya tidak ada yang dia ketahui dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ya permasalahan itu, dia jama'a ru'usan nas. Makanya Ustaz bilang tadi, jama'a ru'usan nas, dia kumpulkan ya pemimpin-pemimpin atau kepala-kepala daerah misalnya, atau orang-orang yang memiliki ilmu, yang alim di antara manusia, wa khiyarahum, dan yang terbaik di antara mereka. Fastasyarahum, Abu Bakar mengajak musyawarah. Beginilah manhajnya para salaf, para sahabat, manhajnya seperti ini. Jadi enggak sementang dia pemimpin, dia putuskan aja sendiri. Enggak seperti itu. Kalau enggak ada di Al-Quran, enggak ada di Sunnah, jangan putuskan sendiri. Kalau ada teman ahli ilmu, orang yang baik, ajak musyawarah. Wa in ajma'a ra'yahum 'ala amrin qadhabi, kalau ternyata setelah musyawarah mereka sepakat, ijma', mereka sepakat satu suara, qadhabihi, Abu Bakar memutuskan dengan ijma' tersebut. Nah, wa kadzalika kana yaf'al Umar, demikian pula Umar melakukan ya metode yang dijalankan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar seperti itu dengan urutan menjadikan Al-Quran pertama, As-Sunnah kedua, Ijma' ketiga, Qiyas kalau tidak ada Ijma'. Qiyas, misalnya ketika itu ya tragedinya seperti Mu'ad, hanya sendiri dia di negeri Yaman, maka dia gunakan Qiyas. Kalau ternyata ada teman-temannya di sana, ya, maka dia kumpulkan teman-temannya, dia pasti akan mengambil satu suara, Ijma'. Umar juga seperti itu. Wa qarrahuma ala hadza kibarus sahabat. Perhatikan, yang dijalankan oleh Abu Bakar, yang dijalankan oleh Umar ini diakui oleh seluruh para sahabat. Kibarus sahabat. Ya, para sahabat senior diakui, mereka enggak ada yang menyelisihi, enggak ada yang mengkritik. Ya, urutan ini mereka akui semua. Walam yu'rab bainahum mukhalif fi hadzal tartib, dan tidak ada satupun yang menyelisihi urutan dalil seperti ini, nggak ada yang menyelisihi. Ini para sahabat, maka kita jangan pula menyelisihi. Habis ngambil dari Qiyas pertama, Ijma' kedua, Sunnah ketiga, Al-Quran keempat. Jangan seperti itu, ini kembali otaknya. Mungkin habis nge-fly mungkin katanya. Habis nge-fly mungkin. Nah, ini penting nih, paragraf terakhir. Paragraf terakhir, baca ya Allah. Tujadu adillatun ukhra ada hadhil adillatil arba'ah lam yattafiq jumhurul muslimina 'ala al-istidlal biha. Tayyib. Ternyata masih ada lagi dalil syariat.
ada hadhil arba'ah, selain 4 ini masih ada lagi ternyata dalil syariat. Akan tetapi lam yattafiq jumhurul muslimin ala istidlal biha. Akan tetapi para ulama enggak sepakat menjadikannya dalil. Ada dalil selain 4 ini. 4 ini muttafaqun 'alaiha. 4 ini disepakati oleh para ulama. Ada selain 4 ini yang juga dijadikan landasan, dijadikan dalil untuk agama Islam, namun tidak disepakati. Lanjut, bal minhum man istadalla biha 'ala bal minhum man istadalla biha biha 'ala al-hukm asy-syar'i Iya. wa minhum man ankara ankara al-istidlal biha. Jadi ada yang menjadikan selain 4 ini, ada yang menjadikan dalil-dalil tersebut sebagai dalil, ada yang mengingkarinya sebagai dalil. Baik. wa ashharu hadhihi al-adillah Wa ashharu hadhihi al-adillah al-mukhtalafu fil istidlal biha sittah. Ada 6 lagi. Sittatun. Number 1. Langsung number 1 itu. Nah, al-istihsan. Al-istihsan. maslahal mursalah Al-maslahatul mursalah. al-istihab Al-istishab. istishab Istishab. al-arf Al-arf. Araf apa ini? Al-urf. 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 5. Madhab as-sahabi. Madhab as-sahabi. Min qabla. 6. Wasyar'u min qablana. Syar'u man qablana. Ada 6. Selain 4, Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas ada 6. Al-istihsan, al-maslahatul mursalah, al-istishab, al-urfu, madhabu sahabi, syar'u man qablana. Iya. Baca. Jumlatul adillatus syar'iyyah asyrah. Fajumlatul adillati syar'iyyah asyaratun. Arba'at muttafaqun min jumhuril muslimina. Arba'atun muttafaqun min jumhuril muslimin. Min jumhuril muslimina. Alal istidlal biha. Nah, 4 disepakati. Muttafaqun 'alaiha. Arba'at. Wa sittatu mukhtalif. Wasittatun mukhtalafun fil istidlal biha. fil istidlal biha. Mukhtalafun fiha. Mukhtalafun fiha. Jadi ada muttafaq 'alaiha, ada mukhtalaf fiha fil istidlal biha. Wa hadha Tafsirul bahthi fiha tafsirul bahsi fiha jami'an. jami'uha. Iya. Dan inilah rincian pembahasan tentang dalil-dalil. Ini ada 4 yang disepakati, ada 6 yang diperselisihkan. 6 ini sebagian ada yang menggunakannya sebagai dalil, sebagian ada yang mengingkari. Misal nih, mazhab Imam Abu Hanifah. Setelah 4 ini dia hanya tambah 1 saja. Misalnya dia tambah al-istihsan. Adapun yang lainnya dia ingkari. Ada mazhab Al-Imam Malik. Dia 4 ini ditambah seluruhnya, berarti 10 dasar mazhab Imam Malik. Ada 10 dalilnya. Misal ada mazhab Imam Syafi'i, 4 ditambah 2. Secara rincinya Ustaz lupa, ya, inti akan kita sebutkan. Mazhab Imam Abu Hanifah berapa yang dijadikannya dalil setelah yang 4 ini. Mazhab Imam Malik berapa, mazhab Imam Syafi'i berapa, mazhab Imam Ahmad berapa. Beda-beda mereka, enggak sama. Yang sama cuma 4 ini mereka sepakati. Adapun yang 6 mereka selisihkan.
Wadih. Makanya terjadinya perselisihan antar madhab. Ada 4 madhab terjadi perselisihan karena berbeda pandangan mereka terhadap dalil-dalil. Ya, ada yang madhab mereka 6 dalilnya. Setelah yang 4 ini ditambah 2. Ada yang 12 kalau nggak salah. Ada yang 12. Ada tambah lagi, ini kurang nih biasanya. Kalau nggak salah Imam Malik nanti Ustaz lupa. Akan kita sebutkan insyaallah pertemuan berikutnya. Ingatkan. Siapa ingat? Untuk semua ingatkan. Inilah pembahasan tentang dalil-dalil syariat. Maka kita akan mulai dengan dalil yang pertama yaitu Al-Quran. Kita bahas Al-Quran. Gimana sih apa Al-Quran? Bagaimana cara menjadikannya dalil? Ya, itu yang kita bahas. Seperti itulah belajar usul fikih. Karena sudah kita bilang belajar usul fikih ini ranahnya di mana? Di dalil-dalil. Mulai dari pertama Al-Quran. Apa pengertian Al-Quran? Keistimewaan Al-Quran apa? Kemudian bagaimana menjadikannya hujjah? Ya, kemudian wujuh ijazil Quran, ya. Akan kita bahas, enggak kita bahas rinci nih. Kita bahas garis-garis besarnya aja. Karena melihatnya aja udah pusing. Maksudnya yang penting-penting aja. Antum kan belum terlalu rinci belajar usul fikih, jadi yang penting-penting aja. Kemudian anwa ahkamihi, macam-macam hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian dalalatu ayatihi, ya, yang ditujukan oleh ayat di dalam Al-Quran itu ada 2 jenis, ada qat'iyah, ada dhanniyah, seperti yang kita sebutkan di pekan kemarin itu. Ada qat'iyah, ada dhanniyah. Qat'iyah bagaimana? Ternyata benar pasti ditujukan untuk pengharaman khamar, pengharaman zina. Ada yang dhanniyah, belum pasti ditujukan tentang haramnya suatu hal yang belum kita bahas. Nanti ada contoh-contohnya. Sehingga kalau kita bahas, barulah kita ngerti, oh ternyata begini pelajaran usul fikih. Luar biasa sekali pelajaran ini. Luar biasa dongengnya ya. Jangan gitulah. Mendongeng Kita bahas dalil ini. Mumtaz. Kita bahas dalil biar antum tahu bagaimana mazhab-mazhab tersebut mengambil dalil. Udahlah. Nanti Ustaz nanti kena ceramah udah ngomong ini jadi ya. boleh. Itu masker siapa? Adik antum nggak pakai apa jadi? Banyak. Biar keren ya, biar keren. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada kan? Ayat Ar-Rum ayat 31. Saat itu saja mana Ustaz? Ar-Rum ayat 31 32 tuh ya Ustaz. Itu orang yang di kolonial sana kan menganggap kan Salafi ini kan kaum yang pecah belah kan. Jadi ayat dikeluarkan dia Ar-Rum 31 32. Ar-Rum 31 itu apa bunyinya? Enggak ada artinya. Ini ada artinya? Enggak ada. Enggak ada kan? Ar-Rum 31 32. Iya. Ini mereka sebutkan itu. Iya. Ke 30. Surat ke 30. Oh ini dia. Baca. Baca ayatnya dulu lah. Malu dia orang beras lagi malu. Gimana ini? Alhamdulillah. Baca. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta laksanakanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Sebenarnya
Perhatikan. Udahlah si beliau-beliau itulah pokoknya lah. Inilah sebab kenapa kita menyampaikan tentang akidah pertama. Karena pelajaran akidah semuanya sama. Kita menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengajak mereka untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas hanya untuk Allah. Kita jadikan Tuhan satu. Ada pun orang-orang musyrik, mereka banyak tuhan-tuhannya sehingga berselisih. Sama juga orang yang enggak mengibadati Allah, mengibadati hawa nafsunya, akhirnya berselisih. Kenapa? Karena masing-masing punya hawa nafsu. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Mereka yang memecah belah agama mereka. Sebab mereka berpecah belah itu karena apa? Enggak ngerti yang kita ajak ini kemana. Kita ajak untuk mengibadati Allah hanya satu. Kita mengajak kepada sunnah Nabi SAW, ajaran Nabi. Nabi ada berapa? Satu. Nabi Muhammad SAW. Ajarannya juga satu. Kita ajak mereka ke situ. Kita ajak untuk mengikuti ajaran agama yang dibawa oleh para sahabat dengan pemahaman para sahabat. Karena itu yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Kita nggak ngajak untuk buat ibadah-ibadah lain, berinovasi. Karena dengan inovasi, Ustaz katakan begini, kalau dengan hawa nafsu, maka akan terpecah agama ini. Masing-masing punya hawa nafsu. Tapi kalau kita tundukkan hawa nafsu kita mengikuti ajaran Nabi, maka akan satu semuanya. Sebenarnya seperti itu, nggak ada memecah belah. Siapa yang memecah belah? Enggak lah, kan karena dibilang orang itu kan salah pindah dari kapling surganya. Kapan kita kaplingkan surga? Karena apa itu tadi ala terpecah jadi 73 golongan, satu golongan cuma yang Berarti Nabi mengkapling lah ya. Gitu kan. Nabi yang sebutkan iftaraqat ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73. Nabi yang sebutkan ini. Berarti Nabi yang mengkaplingkan surga berarti. 73, 72 yang ke dalam neraka kata Nabi. Satu yang masuk surga. Iya kan. Ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi kata Nabi. Ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yang masuk surga adalah apa yang aku berada di atasnya dan juga para sahabat. Makanya kita diperintahkan untuk mengikuti para sahabat, mengikuti agama mereka, bukan mengikuti teknologi kata. Ya, tapi kan orang salaf ini enggak ruhama bainahum lah. Jadinya asidaul mukmin jadinya bukan asidaul kufar. Gitulah ibaratnya di orang itu. Ruhama bainahum memang benar. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Syadid kepada orang-orang kufar, tentu kita lebih syadid kepada orang-orang kufar. Mana pula kita menguruskan. Makanya kita jangan sibuk masalah perselisihan. Kita hanya sibuk mengajak mereka untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Bukan sibuk. Memang terkadang ada sebagian oknum yang salah dalam memahami agama, ada. Tapi bukan ajarannya yang disalahkan, oknumnya yang disalahkan. Itu bentuk ketidakadilan manusia di zaman sekarang ini. Kita salahkan, ya, kita yang salah itu oknum, namun ajarannya yang disalahkan. Duduk, dengarkan ajarannya, jangan perhatikan oknumnya. Kalau oknum semua orang ada salah. Semua orang ada salah. Di zaman Nabi saja para sahabat ada salah. Kita salahkan nabinya. Kita salahkan ajaran nabinya kan enggak. Kita salahkan orangnya. Kalau memang dia salah, berarti dia enggak duduk belajar dengan benar. Berarti dia enggak memahami agama ini dengan benar. Berarti dia belajar enggak ikhlas misalnya. Salah ini yang mengatakan ya ajaran Salafi ini memecah belah, salah. Ajaran ya Wahabi ini memecah belah, salah. Kita dengan orang-orang kufar tentu lebih syadid lagi. Lebih syadid, lebih dahsyat lagi permusuhannya. Tapi dengan sesama muslim, buat apa kita? Itu ruhama bainahumnya enggak ada orang Salafi. Itulah makanya Ustaz bilang, yang salah oknum, ajarannya yang disudutkan. Yang salah oknumnya salah. Paham kan? Paham. Makanya kita kalau belajar total, jangan belajar setengah-setengah, sehingga kita belajar akidah, akhlaknya nggak diajarkan. Akhlak akidah diajarkan, akhlak juga diajarkan. Sama, sejalan. Sehingga ini memang lumrah. Ajaran yang benar itu dimusuhi, itu lumrah. Ajaran yang benar itu dimusuhi, ini lumrah. Nabi saja tetap dimusuhi sekalipun itu Nabi, apalagi orang yang mendakwakan ajaran Nabi yang dia bukan siapa-siapa, hanya dai. Wajar dimusuhi, wajar disalahkan, itu wajar.
Intinya, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau taati seluruh apa yang di atas bumi ini, kebanyakan orang yang ada di atas bumi ini yudilluka an sabilillah, engkau akan sesat dari jalan Allah. Kalau ada yang mengatakan itu, sampaikan aja. Kalau ada oknum yang salah, salahkan oknumnya, Pak. Jangan salahkan ajarannya. Kalau Bapak mau tahu ajarannya, baca kitab-kitab para ulama, duduk di kajian-kajian, selesai. Sehingga aku apa itu jihadis ini di Quran As-Sur 34 gitu. Jadi perhatikan, yang benar ajaran mereka gitu. Bukan, ibarat katakan sama orang itu semua yang di Sama agama ini. di kelompok ini dalam 73 golongan ini semua boleh diambil apanya, yang baiknya, yang buang buruknya gitu sama orang itu. Masya Allah. Sekelas ulama berarti yang bicara itu. Dia bisa mengambil yang baik, bisa mengambil yang buruk. Kemarin siapa kasusnya Ustaz Adi Dayat masalah sepertiga malam itu aja dibahas begini. Berarti dari orang salam ini sendiri yang udah menyimpulkan bahwa ke situ nanti apanya permasalahannya ini kan gitu. Sepertiga malam maksudnya Pak? Permasalahan tadi kan yang turun zatnya itu. Nah, sepertiga malam itu orang itu gak terima bilang orang itu kok ini berarti orang salafi nih yang mikirnya ke situ gitu. Nah, mikirnya bawa turunnya sebagai zat ini. Intinya disalahkannya gitulah. Intinya sama orang salafi ini nggak ada mau tabayun gitulah. Nah, alasannya kenapa dibilang gitu sama Ustaz Adi Dayat ini, sama orang salafinya langsung ditazir. Apa-apa. Ditazir, nggak ada tabayunnya, makanya jadinya langsung ditazir itu. Nggak bisa bilang sama orang ini. Emang Adi Dayat bilang apa? Itu tafsir sepertiga malam sama ini. Dia menolak tafsir sepertiga malam. Satu lagi yang nabi sebetulnya bisa baca Quran itu. Nah, dibilang Ustaz Adi Dayat kan bukan nggak bisa baca Quran, tapi karena nggak ada pena. Nah, dibilang menurut Adi Dayat itu ya. Tapi katanya akan menimbulkan ini, orang salafi akan menimbulkan nanti dipikir orang nabi yang merubah Al-Quran itu terubah gitu. Aku gak terima, berarti memang mikirnya Nabi aja gitu. Nabi yang sebutkan gak bisa baca di dalam hadis. Iya. Terus? Itu maksudnya orang tuh pasti ada dalilnya lah yang disimpan dia gitu. Orang salafnya mau dengar gitu lah. Istilah kata tabayun itu nggak ada loh. Kamu mau bayinahumnya ini tadi gitu loh. Kalau kita mau bayinahum, kamu bingung. Sebenarnya cara memahami ya ini bukan ranah umum antara para asatizah. Sebenarnya cara memahami dai itu dilihat bagaimana dia mengambil pendapat, dari siapa dia mengambil pendapat, kenapa dia mengatakan seperti itu, buat apa tabayun, ini buat apa tabayun, berarti kan jelas ternyata ini orang ngambil ilmu dari ini, berarti kan Pak ternyata sejalan pemahaman dia dengan pemahaman ini sama. Buat apa kita tabayun? Sebenarnya seperti itu cara memahami orang. Kalau setiap orang ada pendapat yang salah kemudian kita tabayun, nggak selesai, paham antum? Iya, iya. Paham? Kita memahami orang dari ucapan-ucapannya, dari perkataan-perkataannya, dari tulisan-tulisannya. Kalau ternyata tulisannya menyimpang dan sejalan dengan orang lain, orang yang lebih dahulu daripada dia, berarti ternyata dia mengambil pelajaran dari orang tersebut. Oh, beginilah pemahamannya. Buat apa kita tabayun? Kita hanya sebutkan yang benar saja, bukan nggak mau tabayun. Kita sebutkan yang benar saja, yang benar seperti ini, pemahaman yang benar seperti ini. Para ulama menjelaskan seperti ini pemahamannya. Begitu cara kita menjawab, bukan nggak mau tabayun. Kalau tabayun seluruhnya, Nabi nggak pernah tabayun sama orang yang sesat. Berarti dia sudah sesat, kata Nabi. Ngapain lagi? Orang-orang munafik, Nabi sudah jelaskan agama yang benar. Ternyata mereka masih tetap menjadi munafik. Apakah Nabi tabayun? Enggak, mereka memang udah munafik. Apa lagi? Buat apa? Iya seperti itu. Di zaman Nabi ada nggak orang munafik? Bahkan Nabi tahu orangnya. Itu kenapa Nabi nggak mau tabayun satu persatu? Antum kenapa munafik? Kan nggak mungkin.
Enggak, sebenarnya enggak. Bukan Ibadul Haq yang salah, dia cuma menyampaikan. Beliau cuma menyampaikan bagus. Tapi intinya yang bahaya itu kita jangan sering-sering duduk sama mereka karena yang disampaikan mereka itu syubhat. Sementara kita nggak tahu cara menjawabnya. Akhirnya iya juga ya. Kata bapaknya. Oh ini memang iya juga ya. Ya makanya kan harus sampaikan orang budak tidak mana kan gitu. Itu pikiran gitu. Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya orangnya udah mendapat syubhat, ternyata menyampaikan dia nggak mau, tabayun dengan ustadznya dia nggak mau, akhirnya dia terima, dia telan sendiri syubhat yang dia dengar, akhirnya menyimpang. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Sebenarnya orang-orang yang menyampaikan itu, yang dia sampaikan itu syubhat. Yang dia sampaikan itu syubhat. Kalau alhamdulillah ketika kita terima syubhat itu, kita mau tanya sama ustaz kita, benar nggak pendapat yang seperti ini? Ya, bagaimana sikap kita dengan perkataan mereka ini? Ya seperti yang dilakukan oleh Ibadul Haq. Tapi kalau memang kita nggak punya ilmu, jangan sering-sering duduk sama mereka, karena sedikit banyaknya kita akan terpengaruh. Sedikit banyaknya kita akan terpengaruh karena hati kita lemah. Kita nggak tahu sampai kapan hati kita kuat menepis segala syubhat itu, kita nggak tahu. Jangankan kita, para sekelas ulama saja ada yang sudah menjadi ulama bisa berubah menjadi ateis. Apa sebabnya? Ya karena itu mungkin dia ya terngiang-ngiang dia pendapat orang yang salah, pendapat orang yang sesat, akhirnya terngiang-ngiang, ya syaitan menghasut. Iya pula katanya, selesai, sesat dia jadinya. Ateis dia jadinya, padahal dia sudah sekelas ulama. Ada. Nah kita belum sekelas ulama, hati kita masih antah berantah kan? Kita dengar pula syubhat itu, akhirnya kata akal kita benar nih, kata bapak ini, iya harusnya agama seperti ini. Dia pula yang mengatakan harusnya agama seperti ini. Belajar aja jarang, baca kitab aja jarang, tapi iya pula katanya. Iya pula. Iya. Wallahu ta'ala a'lam. Intinya perhatikan setiap ulama kita yang disampaikan oleh ulama kita, oleh ustadz-ustadz kita, pasti itu berdasarkan dalil, bukan berdasarkan hawa nafsu. Enggak pernah mereka menyampaikan yang mereka sampaikan itu berdasarkan hawa nafsu. Berarti ada landasan yang mereka, ada dalilnya, entah itu Quran atau sunnah atau ijma atau qiyas. Seperti yang kita pelajari sekarang ini. Iya. Karena paham. Makanya sering-sering kita berdoa, ya Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Ini doa karena hati kita sering berbolak-balik. Hati itu dikatakan hati, dikatakan qalb karena dia berbolak-balik. Yataqallab qalbun yataqallab. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sampai 35 kan? Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Sebelum Ustaz tutup dengan doa kafaratul majlis, baru Ustaz sadar kenapa habis Mumtaz badannya sebesar itu sekarang. Kenapa? Tidur banyak. Belum lagi makan. Tidur aja udah banyak, makan banyak. Hah? Skakmat. Satu snuzon. Masya Allah. Pakaiannya semua sama sih. Pakaian anak salafi. Iya sama sih. Salafi masa sekarang ini. Ya mulai. Antum nggak pakai sama sih, nggak salafi. Masa gini kan? Nggak pakai sama. Jadi dia nggak pakai nggak sekolah nggak sih golongan gitu? Ya bukan nggak segolongan lagi ya. Ayo. Kalau ada yang menilai orang dari pakaian berarti goblok banget ini. Maksudnya dia bilang yang nggak sama sih nggak salafi berarti.
bisa.